Kisah mu'alaf pendeta Venter bersyahadat setelah bertemu cucu Sufi Jamaluddin Rumi. Pertemuannya dengan cucu Sufi, penyair dan cendekiawan terkenal Jalaluddin Rumi membuat Craig Victor Venter, pendeta di Amerika Serikat, tertarik mempelajari Islam. Venter akhirnya memutuskan bersyahadat atau memeluk Islam pada 2006. Berikut kisahnya. Dikutip dari republika.co.id yang dilansir Anadolu Agency pada Jumat 24 September. Craig Victor lahir pada tahun 1955 di negara bagian Carolina Utara, Amerika Serikat, dan dibesarkan di Los Angeles. Craig Victor Venter tumbuh besar di latar pendidikan agama yang kuat dan bersekolah di sekolah agama dan menjadi pendeta. Selama 1 dekade lamanya, Venter telah mengajar kelas agama di universitas-universitas Amerika Serikat. Namun sering berjalannya waktu, dia mulai merasakan kekosongan spiritual dalam dirinya. Dia mencoba mencari penyebab kekosongan itu. Sehingga pada 2004 ia bertemu dengan Aisin Shalabaryu, cucu perempuan Rumi generasi ke-22 dalam sebuah program di Amerika Serikat. Setelah mengetahui tentang Rumi dan Islam, Venter mulai tertarik. Ia kemudian mengunjungi Konya pada tahun 2005 atas undangan Baryu untuk menghadiri peringatan wafatnya Rumi. Di sana ia menyaksikan Seb Airus, malam reuni ketika Rumi mencapai Tuhan yang diperingati dalam upacara. Venter sangat terkesan dengan kisah Rumi, tarian Sufi yang dikenal dengan upacara Sema, dan suasana spiritual selama upacara. Venter memutuskan masuk Islam pada 2006 dan mengganti namanya menjadi Ismail Venter. Agama sangat penting bagi keluarga saya. Nenek ingin saya menjadi pendeta. Saya pergi ke seminari untuk belajar imamat, katanya kepada Anadolu. Setiap Ahad, Venter tidak pernah melewatkan pergi ke gereja. Venter mengaku ada banyak hal yang tidak masuk akal baginya saat itu. Saya percaya pada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Informasi yang saya coba ajarkan kepada murid-murid saya setelah itu tidak masuk akal bagi saya. Jadi saya menghabiskan sebagian besar hidup saya untuk mencari. Saya dulu mengajar di seminari, tetapi saya tidak percaya pada apa yang saya ajarkan. Venter kemudian memutuskan berhenti mengajar dan meninggalkan gereja untuk pulang ke California dan bertemu keluarganya. Dia mulai mengisi hidupnya dengan pelajari musik, namun kekosongan masih terus menghanyutinya. Ada banyak musik tetapi hati saya kosong. Tepuk tangan orang-orang sangat bagus, tetapi ada sesuatu yang hilang. Lantas seseorang menyarankan bertemu dengan Baryu yang berada di San Francisco untuk sebuah program. Pertemuan itu terjadi dan di hadapan Baryu, Venter menceritakan kekosongan itu. Saya mengatakan kepadanya, saya merasa diri saya berada di dasar lautan. Saya berkata, saya tidak tahu di mana harta itu. Dia berkata kepadaku, kamu telah menemukan harta karun itu karena kamu mencarinya. Kalimat ini sangat mengesankan saya. Kemudian atas undangan Baryu, saya datang ke provinsi Tengah Turki, Konya, pada Desember 2005 dan menyaksikan upacara Sed Airus, kata Venter. Venter juga mengatakan dia merasakan sesuatu yang istimewa saat menonton para darwis berputar. Venter juga pergi ke museum Mevlana ketika dia berada di Konya. Selama di Konya, Venter banyak mengambil pelajaran tentang Islam dan tasawuf dari Nadir Kabibuyuk, seorang guru Sufi yang ditemuinya pada upacara tersebut. Saya berhenti dan memperhatikan Kabibuyuk dan melihat sekeliling ketika dia sedang berdoa. Kemudian, dia memanggil saya untuk berdoa juga. Tidak tahu harus berbuat apa, saya berjalan menuju Nias Penceres atau jendela harapan. Kata Venter sambil menambah, dia mulai berdoa. Kemudian sesuatu terjadi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tercengang, saya merasa seperti hati saya terkoyak dan saya menangis. Saya merasa seperti Rumi memanggil saya menangis berjam-jam. Saat itu juga Venter merasa di tempat itu adalah tempat yang dia cari-cari selama ini, tempat yang dia butuhkan. Jalan Rumi adalah jalan Nabi Muhammad. Saya tahu ini adalah kebenaran. Saya menjadi seorang muslim tahun depan. Dia kemudian mengunjungi Konya setiap tahun karena dia percaya ini adalah tempat yang tepat untuk belajar lebih banyak tentang Rumi. Mengikuti jalan Rumi berbeda dengan tinggal di Amerika Serikat, ia lantas memutuskan pindah ke Konya. Suatu malam, seorang darwis muda pengikut Rumi bertanya tentang keluarga saya dan saya berkata orang tua saya sudah meninggal. Dia menatapku dan berkata, kami adalah keluargamu. Itu adalah salah satu terpenting yang dikatakan seseorang kepada saya. Itu sebabnya saya terus datang ke Konya dan kemudian menetap di sana, katanya.